Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi tentang fikih, yaitu tentang sholat Jumat. Namun sebelum kita membahas lebih rinci tentang materi tersebut, Abi ingin mengawali terlebih dahulu tentang materi khutbah Jumat. Nah, bagi kalian yang laki-laki, Abi yakin kalian sudah setiap Jumat sudah sering menyaksikan khotib berkhutbah. Khotib itu orang yang berkhutbah. Nah, namun di dalam khutbah ada yang namanya rukun. Rukun itu adalah tata cara, urutan yang harus dilakukan. Maka ada yang namanya rukun khutbah Jumat. Jadi seorang khotib ketika berdiri di atas mimbar ingin berkhutbah, maka ia harus melalui rukun, melalui tahapan-tahapan. Nah, apabila tahapan itu, rukun itu tidak dilakukan, maka khutbahnya batal. Ibadahnya tidak sah. Contoh, ada yang namanya rukun sholat. Salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Setelah takbir, membaca Al-Fatihah. Atau kalau ada yang membaca iftitah dulu boleh. Nah, ketika Al-Fatihah tidak dibaca, tidak dilakukan membaca Al-Fatihah itu, maka sholat kita tidak sah. Nah, dalam khutbah pun sama. Ada rukun-rukun yang harus kita lalui. Kalau ada rukun yang tidak kita lakukan, maka khutbah Jumatnya batal. Tidak sah khutbahnya, harus diganti khotibnya. Nah, khutbah Jumat itu terdiri menjadi dua. Terbagi menjadi dua ya. Atau ada dua. Khutbah Jumat itu ada dua. Yakni khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama selesai ketika khotib duduk. Ya, jadi bagi yang sudah pernah menyaksikan khutbah, ketika khotib membaca Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim dan seterusnya, kemudian khotib duduk, selesai khutbah pertama. Nah, kemudian khutbah kedua dimulai ketika khotib bangun dari duduk. Biasanya khutbah kedua itu lebih singkat. Singkat ya, tidak sepanjang khutbah pertama. Nah, materi tentang rukun khutbah Jumat ini Abi ambil dari kitab Mazahibul Arba'ah, jilid 1 halaman 354. Karena ini tentang fikih, fikih itu banyak perbedaan antara satu dengan yang lain, maka harus ada sumber rujukan yang jelas. Maka dicantumkan di sini. Nah, seperti di judul tadi, rukun khutbah ini adalah versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mengapa yang diambil mazhab Imam Syafi'i? Kenapa tidak mazhab yang lain? Karena mazhab besar itu ada 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kenapa harus yang Syafi'i yang dibahas? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Nah, untuk lebih jelasnya tentang mazhab, insya Allah kita bahas lain waktu. Kita saat ini fokus saja ke materi rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yang pertama adalah membaca hamdalah. Hamdalah, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Contoh, saat khutbah nih, biasanya khotib membaca Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu rukun khutbah yang pertama, yaitu membaca hamdalah. Apapun bacaan hamdalah boleh dibaca ketika khutbah. Tidak mesti yang ini ya. Ketika khutbah hanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Nggak apa-apa. Itu kan bacaan hamdalah juga. Yang pasti di dalam bacaan itu ada kalimat Alhamdulillah. Ada kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi rukun kedua setelah membaca hamdalah, membaca sholawat. Nah, contoh nih, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, ini yang sering dibaca juga ketika khotib berkhutbah.
Mau baca salawat yang lebih singkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Salawat apapun silahkan dibaca. Yang penting salawatnya untuk Nabi. Rukun yang ketiga, membaca wasiat takwa. Menyampaikan wasiat takwa. Contoh, pasti juga sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati selain dalam keadaan memeluk Islam. Ya, ini menyampaikan wasiat takwa merupakan rukun khutbah Jumat dan harus disampaikan ini. Tidak boleh seorang khatib tidak menyampaikan wasiat takwa, ya. Kemudian yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Pilih saja salah satu ayat Al-Quran. Ayatnya yang jelas, dan sebaiknya ayat yang dibaca itu disesuaikan dengan isi khutbah. Kalau isi khutbahnya tentang birrul walidain misalnya, tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya pilih ayat tentang birrul walidain. Kalau khutbahnya tentang semangat menuntut ilmu misalnya, ya pilih ayat tentang menuntut ilmu. Jadi disesuaikan, ya, sebaiknya disesuaikan dengan isi khutbah. Contoh, nah ini khutbahnya tentang, anggaplah khutbahnya tentang birrul walidain, ya. Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini contoh. Ya, jadi membaca ayat Al-Qur'annya disesuaikan dengan isi khutbah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, membaca doa untuk orang-orang beriman. Nah, biasanya doanya itu berupa ampunan. Ini juga pasti kalian sering dengar. Hafal, abi yakin kalian hafal bahkan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qabil hajat. Ya, biasanya begitu dibaca, ya. Allahumma fir, amin, biasanya. Lil muslimina wal muslimat, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Ya, itu rukun. Seorang khatib wajib membaca itu. Ya, wajib membaca doa untuk orang-orang beriman. Jadi, secara keseluruhan rukun khutbah Jumat mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, itu ada 5, ya. Pertama, membaca hamdalah. Kedua, membaca sholawat Nabi. Ketiga, menyampaikan wasiat takwa. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima, membaca doa untuk orang-orang beriman. Dan semua rukun khutbah ini harus memakai bahasa Arab. Tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Tidak boleh membaca terjemahannya tadi. Atau tidak boleh membaca artinya tadi. Tetapi harus bahasa Arab. Berarti yang khutbah pakai bahasa Indonesia itu salah dong. Selama ini kan saya lihatnya atau dengar khutbah pakai bahasa Indonesia. Bukan salah, boleh. Tetapi isi khutbahnya yang memakai bahasa Indonesia. Kalau rukun khutbah harus pakai bahasa Arab, versi Imam Syafi'i. Tetapi isi khutbah boleh pakai bahasa Indonesia. Karena isi khutbah kan bukan rukun. Nih, nggak ada di sini isi khutbah itu rukun. Tetapi isi khutbah itu bukan rukun. Kalau bukan rukun, dia boleh pakai bahasa Indonesia. Tetapi kalau rukun khutbah Jumat, dia wajib memakai bahasa Arab. Karena itu versinya mazhab Imam Syafi'i. Demikian anak-anakku semua, semoga dapat dipahami. Nanti kita akan praktik khutbah Jumat, terutama untuk yang laki-laki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.